Hai semua, kembali lagi di vlog aku Rose Borhut. Hari ini aku mau masak cake tanpa oven dan tanpa mixer. Mau tahu cara buatnya? Ikutin terus videonya. Aku pakai 7 sendok makan tepung terigu, 2 saset coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh vanili bubuk, sedikit garam, tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Adonannya diaduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan 2 butir telur, 130 ml susu cair, 5 sendok makan minyak goreng. Ini semua bahan diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Tambahkan 50 ml kopi yang sudah diseduh. Mau pakai kopi apa aja boleh, tergantung selera aja. Kalau misalkan kopinya mau di skip juga boleh, itu hanya untuk penambah aroma aja. Ini adonannya sudah selesai. Aku siapkan dulu untuk loyangnya. Adonannya disaring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Adonannya dituang ke loyang yang sudah dilapisin baking paper. Lanjut dikukus selama 1 jam menggunakan api kecil. Ini cake-nya udah mateng, aku dinginkan dulu. Lanjut aku mau buat lapisan atasnya. Ini aku pakai susu cair 150 ml, coklat cair 200 gram. Kalau misalkan mau pakai coklat yang batangan juga boleh. Panaskan susunya, tidak usah sampai mendidih, yang penting panas itu sudah cukup. Tambahkan margarin 1 sendok makan. Diaduk-aduk hingga margarinnya mencair dan tercampur merata. Coklat cairnya dituang ke cake yang tadi sudah didinginkan. Tuang di atasnya. Nah, ini cake-nya sudah jadi, tinggal didinginkan. Aku simpan di kulkas kurang lebih 10 sampai 20 menit. Ini coklat cake-nya sudah mengeras. Aku keluarkan dulu dari loyangnya. Dan ini dia hasilnya. Cara. Ini aku potong-potong dulu. Ini kami menggunakan 6 buah pisang, tapi ini aku tidak tahu nama pisangnya apa. Pokoknya kulitnya bersih mulus. Terus ukuran pisangnya juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga, pokoknya ukurannya sedang-sedang. Nah, ini pisangnya dihaluskan menggunakan kocokan telur. Kalau mau menggunakan garpu juga boleh, kayaknya lebih gampang menggunakan garpu. Cuman ini karena wadahnya tinggi, jadi kalau pakai garpu dia agak susah. Nah, ini pisangnya kita sisihkan. Lanjut ke bahan yang kedua. Ini kami pakai 2 butir telur ukuran sedang, ditambahkan 5 sendok makan gula putih. Tapi kalau misalkan teman-teman doyan yang manis, boleh ditambah jadi 6 atau 7 sendok makan. Nah, ini telurnya kita kocok sampai gulanya larut. Ini gulanya dikocok pakai sendok aja seperti ini, tidak perlu pakai mixer karena kita nggak butuh yang ngembang, yang penting gulanya larut aja udah cukup. Kalau gulanya sudah larut, boleh ditambahkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan dan jangan lupa diayak. Dan kami juga pakai 1 bungkus susu bubuk, ini kami pakai dengkau putih, dan ditambahkan soda kue setengah sendok makan.
Terus garam juga setengah sendok makan teh. Nah, ini semuanya kita ayak supaya tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Tepungnya kita aduk sampai berbentuk adonan. Nah, kalau sudah seperti ini, pisang yang tadi yang sudah kita haluskan boleh kita campur ke tepungnya. Nah, ini diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Aku tambahkan minyak goreng 10 sendok makan. Nah, ini minyaknya tidak boleh terlalu banyak, jadi secukupnya aja supaya nanti kuenya tidak terlalu berminyak. Nah, ini kita aduk rata sampai minyaknya tidak ada yang mengendap di atas. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Ini teksturnya sudah cukup bagus. Untuk memastikan tidak ada bahan yang berkumpal di bawah, kita aduk lagi menggunakan spatula. Supaya aroma kuenya lebih mantap, ini aku tambahkan sedikit vanila. Ini aku pakai yang merek kupu-kupu. Aku tuang sedikit, aku pakai dikit aja. Nah, ini kita aduk lagi. Terus di sini sudah aku siapkan loyang. Ini aku pakai loyang yang bulat seperti ini. Udah aku olesin minyak dan aku taburi sedikit tepung supaya nanti kuenya tidak lengket di bawah. Nah, ini tinggal kita kukus. Tadi aku sudah panasin air untuk mengukus kuenya dan dikukus kurang lebih 20 menit. Dan jangan lupa juga penutup kukusannya dilapisi kain atau sarbet seperti ini supaya uap panasnya tidak jatuh ke kuenya. Nah, ini sudah 20 menit. Tada, kuenya ngangkat. Nah, ini nanti kuenya mau kita bawa ke tempat kerjaan untuk dimakan bareng-bareng. Larutkan gula pasir sebanyak 80 gram. Gulanya dimasak menggunakan api kecil supaya tidak gampang gosong. Ini gulanya sudah larut, sudah menjadi karamel. Aku tuang ke loyang. Diamkan hingga mengeras. Nah, untuk selanjutnya aku mau parut singkong. Karena ini singkongnya cuma sedikit, jadi aku parut di rumah aja. Biasanya kalau singkongnya banyak, itu aku bawa ke tukang kelapa, ke tukang parutan kelapa. Untuk singkongnya ini aku gunakan sebanyak 350 gram. Nah, ini singkongnya sudah selesai diparut. Bah, kekecilan, besar kali tanganku. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 80 gram. Gula pasir 50 gram. Sedikit garam. 1 butir telur. Ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kutambahkan santan instan 1 bungkus, susu full cream 75 gram, sedikit vanili bubuk. Dan yang terakhir, aku tambahkan margarin yang sudah dicairkan sebanyak 20 gram. Diaduk kembali hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, kita tuang ke loyang. Singkongnya dituang di atas karamel yang sudah mengeras. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita kukus. Jangan lupa permukaannya dirapikan.
Ini tadi aku sudah panasin air, ini tinggal ditaruh. Kita masak kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang aja. Nah, ini singkongnya udah matang. Oke. Ini kita potong-potong. Dipotong sesuai selera aja. Oke, aku mau cobain. Nah, ini enak. Manisnya pas. Terus singkongnya juga lembut. Ini ubi ungunya sudah dicuci bersih dan aku potong-potong kecil supaya lebih gampang matang. Ini aku pakai sekitar 250 gram. Panasin air, tinggal dikukus saja. Kalau misalkan mau langsung ditaruh juga di kukusannya nggak apa-apa. Ubinya udah matang. Ini tadi aku kukus sekitar 15 menit. Ini ubinya didinginkan dulu sebentar. Dan ini kita haluskan menggunakan sendok garpu seperti ini. Ini sudah cukup, tidak usah terlalu halus. Aku tambahkan tepung ketan. Ini aku pakai 250 gram. Satu bungkus ini langsung bagi dua aja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk, tapi tidak boleh ditekan. Aduk sampai semuanya tercampur merata. Aku tambahkan kelapa parut. Ini aku pakai yang setengah tua dan dikupas bersih. Dan untuk ukuran kelapanya ini yang sedang. Aku tambahkan juga gula pasir sebanyak 15 sendok makan. Dan ini kita aduk-aduk kembali. Kalau misalkan doyan yang manis, gulanya boleh ditambah, atau misalkan tidak suka terlalu manis, gulanya boleh dikurangin. Dan pada saat mengaduk ini juga tidak boleh ditekan-tekan, supaya proses pengukusan nanti gampang matang. Nah, untuk adonannya ini sudah tercampur merata. Untuk tekstur ubi ungunya itu masih kelihatan. Ini siapkan loyang. Dan di sini juga tidak perlu ditekan-tekan, cukup diratakan saja. Adonannya siap untuk dikukus. Kukusannya sudah aku panasin, airnya sudah mendidih. Ini tinggal kita kukus sekitar 40 sampai 60 menit. Ditutup. Dan untuk penutupnya aku lapisin sarbet supaya nanti uap panasnya tidak masuk ke kuenya. Bolu dari ubi ungu dicampur dengan ketan dan kelapa parut. Nah, ini kuenya udah matang. Nah, ketan. Maaf ya guys, pisaunya seadanya. Mendingan pakai ininya. Yang penting kepotong ya. Segini ya.